Di sini saya akan membahas film vampire yang sangat suka bersenang-senang dan hidup di lingkungan manusia-manusia normal. Dan tanpa basa-basi saya langsung saja. All film kita diperlihatkan dua peti mati yang berisi gadis-gadis cantik. Dia adalah Stacy dan dia sudah berusia 40 tahun. Dan yang satunya adalah Goody yang usianya sudah 150 tahun. Mereka pun bersiap-siap untuk bekerja. Layaknya vampires, mereka hanya dapat keluar ketika malam hari. Dan di luar sana, mereka melakukan aktivitas layaknya manusia normal. Ketika sedang bersantai di tempat kerja, terlihat Goody sedang mengejar tikus untuk meminum darahnya. Mereka pun tiba-tiba dipanggil oleh Caesarius melalui insting dan bergegas ke sana. Mereka pun dibukakan pintu oleh Ivan, dan dia adalah asisten Caesarius. Caesarius sendiri adalah nenek moyang mereka dan dia penyebab mereka menjadi vampires. Karena vampires tidak dapat terlihat di cermin, jadi Caesarius meminta bantuan kepada mereka untuk memakai gaun yang sudah dia beli. Karena Stacy lahirnya di zaman modern, Stacy pun mengatakan bahwa pakaian yang dia beli, pakaian yang modelnya sangat tua. Caesarius yang mendengarnya seketika jengkel. Tiba-tiba pengantar pizza pun datang membawa pesanan. Caesarius memesan pizza bukan untuk dimakan, tetapi dia hanya membutuhkan kurirnya untuk menghisap darahnya hingga habis. Singkat cerita, mereka pun pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Ketika hendak duduk, Renfield pun datang dan dia pun diajak berdansa oleh Stacy dan meninggalkan Gude sendirian. Dan tiba-tiba muncul vampire lain dan dia bernama Vadim dan dia bersama Ivan. Gude pun diajak untuk meminum darah manusia, tapi Gude menolaknya dan berkata bahwa dia bukan vampire peminum darah manusia. Tiba-tiba gadis cantik lewat dan berkenal dengan Vadim. Gude yang tahu otak kotor Vadim langsung bergegas ke sana untuk menghipnotisnya agar dia menolak ajakan Vadim. Gude yang terlihat menari sedang diperhatikan oleh pemain drum sampai akhirnya mereka pun berkenalan dan berciuman. Tak lama kemudian, pria ini mimisan yang membuat Gude tak tahan dan langsung mengisapnya, yang membuat pria itu kaget, dan Gude pun langsung pergi dari tempat itu. Di jalan, Gude menceritakan apa yang sudah terjadi dengan si pria itu. Stacy pun mengubah pandangannya ke bangunan yang selalu berubah-ubah, dan membuat Gude mengingat masa lalu bangunan itu ketika di tahun 50-an hingga sampai 70-an. Stacy pun bertanya di mana kau tahu semuanya. Gude pun mengatakan bahwa informasi yang dia dapat dari History Channel. Di sini Stacy tidak mengetahui usia Good yang sebenarnya dan mengira bahwa Goody seumuran dengannya. Keesokan harinya, mayat pengantar pizza pun ditemukan dalam keadaan tubuh yang terpisah-pisah. Dan datang seseorang bapak-bapak untuk menyelidikinya dan itu adalah Van Helsing. Dia bekerja sebagai mata-mata vampire. Ketika malam hari, para vampires yang bukan peminum darah manusia berkumpul dan itu semacam organisasi. Goody pun yang ada di sana sedang berbicara dengan lelaki tua. Dan dia adalah Tepes, seorang master vampires. Karena usianya yang sangat-sangat tua dan mengetahui kehidupan vampires yang sebenarnya. Karena sudah pagi, mereka pun pulang untuk tidur. Malamnya, Stacy sedang kuliah dan bersampingan dengan teman kuliahnya yang bernama Joe. Dan dia anak dari Van Helsing. Joe pun tertarik melihat Stacy dan mengajaknya makan siang, tapi Stacy menolaknya dengan alasan dia sangat sibuk. Dia pun menceritakan kepada Goody seketika Goody kaget ketika dia diberitahu oleh Stacy bahwa Joe anak dari Van Helsing. Stacy pun mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya. Tempat berpindah ke rumah sakit. Goody yang sedang bekerja mendengar seseorang berbicara dan suara itu tidak asing baginya. Ia adalah Danny, mantan pacar Goody 20 tahun yang lalu. Seketika dia menjatuhkan alat pompanya dan pergi. Danny yang melihatnya langsung mengejarnya tapi Goody berhasil bersembunyi. Keesokan paginya, Danny menjenguk istrinya yang sedang sakit keras. Malam hari, mereka pun bangun dari tidurnya, dan seperti biasa mereka melakukan pekerjaannya. Ketika sedang berbincang-bincang, ternyata di sana sudah ada Danny yang mencari Goody. Mereka pun akhirnya bertemu. Tapi Goody berbohong dan mengatakan dia bukan Goody tapi anaknya. Dan Goody sudah lama meninggal. Danny yang buru-buru akhirnya memberikan kartu namanya dan mengajaknya bertemu besok.
Adegan berpindah, mereka pun berdua bertemu dan Stacy dibawa ke rumah Joe. Ketika ingin melakukan, tiba-tiba Van Helsing datang bersama istrinya. Mereka pun berkenalan dan Van Helsing langsung curiga ketika diajak jamat tangan dan tangan Stacy sangat dingin seperti es. Di situ Stacy langsung ingin pergi dengan alasan untuk bekerja. Van pun langsung semakin curiga karena Stacy kerjanya pada malam hari. Keesokan paginya mereka pun sedang sarapan sambil membahas Stacy. Van pun mengatakan kepada Joe untuk meninggalkannya karena dia adalah vampire. Tapi Joe membantah dan tak mempercayainya. Ibunya pun memberi saran dan mengajak Stacy makan malam di rumahnya untuk mengetahui apakah dia benar-benar vampire. Joe pun mengiyakan rencana ibunya. Adegan pun berpindah, Van Helsing dan rekannya menuju ke suatu rumah sewa dan ditemani oleh pemilik rumah itu sendiri. Mereka pun membawa senjata karena ternyata di tempat itu ada vampire yang sedang ngekos. Anak kuliah kali ah. Ibu itu pun membukanya dengan kunci cadangan yang ia miliki. Van pun masuk dan langsung mencari pencahayaan matahari. Mereka pun langsung membuka pintu peti mati itu dan langsung membawanya ke sinar matahari hingga ia terbakar dan menjadi abu. Di sini saya sedikit jijik melihat kulitnya yang terbakar dan membuat saya merinding. Mereka pun kembali bertemu karena Ivan menghilang. Seseres pun meminta tolong kepada mereka untuk membantunya mengemas barang-barangnya karena dia ingin liburan ke Spanyol untuk bertemu seseorang yang ia cintai. Stacy pun mengatakan kepada Seseres untuk tidak ceroboh dalam membunuh manusia karena akan membahayakan nyawanya sendiri dan identitas vampire pun akan diketahui oleh banyak orang. Dan jika dia tetap melakukannya maka nyawa Seseres akan terancam. Tapi Seseres tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Stacy dan tetap akan melakukan apa yang ia inginkan. Setibanya di rumah, Joe tiba-tiba menelpon dan menyampaikan bahwa dia diajak oleh keluarganya untuk makan malam. Stacy pun tak keberatan. Stacy yang sadar dengan rencana orang tua Joe langsung mengambil tindakan dengan mengubah kulitnya menjadi coklat dengan cara mewarnai sampai akhirnya dia pun berhasil. Dan malam itu ia pun langsung ke rumah Van Helsing dan membuat Joe sedikit kaget melihat perubahannya. Tapi itu tidak merubah pandangan Joe terhadap Stacy. Ketika sedang makan, Van Helsing selalu memperhatikan gerak-gerik Stacy. Istrinya pun dihipnotis oleh Stacy agar dia dapat percaya kepadanya. Sampai akhirnya Stacy ditawari oleh Van Helsing mencicipi sayur buatan istrinya. Dan yap, Stacy pun langsung menyemburkannya karena ternyata sayur itu berisi rempah-rempah bawang putih yang membuat Ivan yakin bahwa Stacy adalah vampire. Joe yang muak melihat kelakuan ayahnya langsung bersiap-siap untuk pergi bersama Stacy. Stacy pun mencoba menghipnotis Van Helsing tapi tak berhasil. Mereka pun berdua sempat berbicara empat mata dan Stacy mengatakan bahwa dia mencintainya dan tak akan membunuhnya. Adegan pun berpindah ke klub malam, mereka pun kembali berkumpul dan tiba-tiba Vadim muncul dengan wajah yang garam. Mempertanyakan Ivan yang tiba-tiba menghilang dan mengira dibunuh oleh Gadi. Vadim pun diajak ke organisasi agar dia tahu siapa dalang dalam pembunuhan Ivan. Adegan pun berpindah, terlihat Gudi sedang berkunjung ke rumah Denny. Dia pun disambut dengan baik dan Denny yang belum mengetahui identitas Gudi memperlihatkan foto-fotonya ketika masih berpacaran dulu. Sampai akhirnya mereka berdua pergi ke tempat penjualan kaset CD. Dan tak lama kemudian datang seorang perampok dan kakek yang ditodongkan pistol memiliki penyakit jantung. Dan dia pun tiba-tiba jatuh yang membuat perampok itu panik. Gudi pun berlari untuk menolong kakek itu dan Denny yang melihat itu langsung kaget. Mereka pun dihipnotis agar melupakan kejadian itu, kecuali Denny. Di sini Gudi sengaja karena ingin jujur kepada Denny siapa dia sebenarnya. Awalnya Denny takut, tapi Gudi menjelaskan bahwa dirinya tak meminum darah manusia. Seketika Denny paham dan sedikit shock dan dia pun pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Stacy dan Joe sedang berpacaran sampai akhirnya pun mereka melakukan mantap-mantap. Stacy yang tertidur karena sudah dicas terbangun dan bergegas pergi. Joe pun seketika melihat Stacy pergi melalui jendela dan merayap. Dia pun kaget dan menyadari siapa Stacy yang sebenarnya. Keesokan paginya, Joe pun melamun dan memikirkan apa yang dia lihat semalam. Ivan pun bertanya kepada Joe apa yang sedang terjadi. Joe yang tak ingin menceritakannya langsung pergi dari tempat itu. Mereka pun bertemu di kampus. Joe yang ketakutan mengeluarkan jimat dan bawang putihnya. Stacy pun memberitahu bahwa dia bukan peminum darah manusia. Singkat cerita, Joe pun kembali luluh dan sekali lagi, ya. Mereka pun berdua resmi berpacaran dan selalu melakukan mantap-mantap. Di tempat lain, Gude dan Denny kembali akrab. Singkat cerita, ketika jalan pulang,
Tiba-tiba Caesarus memanggil mereka dan ternyata Caesarus sudah membunuh banyak manusia. Caesarus marah karena cintanya ditolak dan melampiaskan amarahnya terhadap manusia. Dan salah satu pelayan di sana ternyata masih hidup dan mereka pun berdua berlari membawanya ke rumah sakit. Dengan rasa kesal, mereka pun berdua langsung pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya kasus itu pun tersebar. Goody pun pergi ke tempat Tepes bekerja dan menanyakan bahwa Stacy sedang sakit. Dan dia mual ketika ingin berdiri. Tapi Tepes mengatakan bahwa kaum vampire tidak bisa sakit, kecuali Stacy hamil. Hal itu pun langsung disampaikan kepada Stacy dan Joe dan mereka sangat bahagia. Goody pun mengatakan kepada Stacy jika mereka ingin kembali menjadi manusia normal, Caesarus harus dibunuh dan Stacy pun langsung setuju karena menurutnya Caesarus hanya meresahkan mereka. Keesokan harinya Goody meminta bantuan kepada Vadim untuk membantu istri Danny agar dapat sehat lagi. Tetapi dengan satu syarat, dia akan menjadi vampire. Vadim pun menggigit lehernya dan menukar darahnya dengan darah yang mengalir di tubuhnya. Sampai akhirnya dia pun sembuh dan kembali muda. Di tempat lain, Goody pun bertemu dengan Van Helsing dan memberi tahu siapa dalang semua ini. Dan berencana bekerja sama untuk membunuhnya agar Stacy bisa menjadi manusia normal. Mereka pun mempersiapkan senjata dan bergegas untuk mencari Caesarius di monumen New Yorker. Dan ya, dia ada di sana sedang menggoda pria untuk dijadikan korban dan tiba-tiba Ivan memanahnya dengan mengenai lengannya. Mereka pun masuk ke dalam museum. Ketika ingin ditebas, tiba-tiba dia berteleportasi. Ivan pun dilemparkan ke arah rekannya hingga tersungkur. Ia pun mencekik Ivan dan tak lama kemudian lehernya dipotong dengan gergaji mesin. Dan itu adalah Joe. Kepalanya pun dimasukkan ke dalam peti mati. Dan seketika mereka berdua telah berubah menjadi manusia normal. Dan perubahan tubuhnya pun berubah. Dan di sini Stacy baru menyadari bahwa usia Goody sangat tua. Ketika dia melihat perubahan sosok badan Goody. Seketika Stacy sangat sedih karena akan kehilangan sahabatnya. Mereka pun membawa Goody pergi ke tengah kota untuk terakhir kalinya. Dan di sini Goody mengenang semua masa-masa yang pernah ia lalui. Dan permintaan terakhirnya ia ingin memakan preso. Sampai akhirnya dia pun akhirnya menjadi abu. Stacy pun sangat sedih atas kepergian sahabatnya. 1 tahun kemudian, Stacy pun memiliki anak dan diberi nama Goody. Dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Dan tamat.